Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur di saat pagi hari ini kalau kita boleh menikmati anugerah Tuhan di pagi hari yang sungguh indah ini. Bahkan juga kita boleh mengikuti peribadatan secara khusus, peribadatan yaitu dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ya. Tepatnya tanggal 9 Mei 2024, hari Kamis. Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Kita baca secara bersama-sama 2-3 ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku akan mengatakan kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Sebab aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yesus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat rentetan peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Yesus Kristus semenjak berada di tengah-tengah dunia ini, ya, peristiwa demi peristiwa yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus adalah sebuah peristiwa yang berkesinambungan. Mulai dari nubuatan tentang kelahiran digenapi, lalu kematian juga, bahkan juga kebangkitan. Lalu yang berikutnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai kenaikan. Tidak jauh beda dengan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kalau kebangkitan Yesus dari antara orang mati ada orang-orang yang menyaksikannya, maka kenaikan Yesus Kristus juga ke surga, saudara, ada orang yang menyaksikannya. Ya, coba kita baca dulu dalam kitab Lukas. Rahel baca. Lukas 24. Ini pakai mic-nya, nak. Lukas 24 ayat 50 sampai 53. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Iya. Jadi ketika Yesus terangkat ke surga, ada orang yang menyaksikan. Ada orang yang melihat. Dikatakan di situ mereka. Nah, berarti mereka ini kan lebih dari satu. Oke lah, yang menyaksikan itu dua orang gitu, mewakili kata mereka tersebut. 2 orang.
Ya. Tetapi kalau kita melihat dalam Kisah Para Rasul, ayat yang Kisah Para Rasul itu pasal 2 itu dikatakan di situ mereka berkumpul di tempat itu sebanyak 120 orang banyaknya. Dan kemungkinan besar saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ke 120 orang ini ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ikut bersama-sama yang dibawa oleh Tuhan Yesus Kristus sampai dekat Betania. Ya, 120 orang. Oke lah, enggak 120 orang. 11 murid-murid Tuhan Yesus Kristus yang diajak oleh Yesus untuk pergi ke satu kota yang bernama Betania, ya. Nah, dengan kata lain, 11 murid Tuhan Yesus Kristus menyaksikan Yesus terangkat ke surga. Kenapa harus memakai kata terangkat, saudara? Ya. Jadi kenaikan Yesus Kristus ke surga tidak misalnya lalu secara tiba-tiba hilang begitu. Ya. Tiba-tiba hilang seperti misalnya kita nonton film gitu ya. Ada kan film-film tertentu misalnya dia di satu tempat tiba-tiba langsung dia hilang. Cung. Lalu sudah berada di tempat lain. Kan tidak seperti itu. Dikatakan firman Tuhan, dia terangkat. Lalu coba dulu kita, inilah makin diperjelas lagi dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 1, ayat 9. Mama, baca. Kisah Para Rasul 1 mulai ayat 9 sampai ayatnya yang ke 11. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Iya, puji Tuhan. Lalu dikatakan di situ, saudara, bahwa Yesus terangkat ke surga sampai ditutupi oleh awan. Ya, nggak langsung pulang. Ditunggu momen kenaikan Yesus Kristus. Dan saya yakin dan percaya, saudaraku, mereka terus menyaksikan, memperhatikan ke atas sambil Yesus naik, dan sampai tubuh Yesus secara jasmani tidak kelihatan lagi, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ada saksi mata. Bahkan selain para murid-murid itu, dikatakan di situ ada dua orang yang berpakaian putih. Di dalam Alkitab seringkali ketika dikatakan berpakaian putih, seringkali itu adalah malaikat. Ya, jadi selain murid-murid, ada juga yang menyaksikan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, peristiwa yang terjadi, yang dialami oleh Yesus Kristus di dalam kehidupannya, satu peristiwa, satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan. Ya, mulai dari nubuatan kelahiran, baru kelahiran, kematian, kebangkitan, dan juga kenaikan. Dan luar biasanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana pembacaan kita tadi di dalam Yohanes pasal 14 itu. Ya, di dalam Yohanes pasal 14 itu, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Saudara, inilah kebahagiaan kita. Ya, inilah kebahagiaan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ada satu jaminan
yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus secara tegas kepada para murid-muridnya. Ya, aku pergi ke situ maksudnya kemana? Ke surga. Iya, ke sorga. Tadi kan perikopnya rumah Bapa. Rumah Bapa itu di mana? Iya, rumah Bapa itu di sorga. Tetapi rumah bapaknya Rahel di mana? Di Wanda, di Watumba. Iya, rumah Bapak Rahel itu ada di Patumba, di Tamora Residen. Ya. Tetapi rumah bapaknya Yesus itu di mana? Di surga. Ya. Itu sebabnya Yesus mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, dan aku pergi ke sana untuk ngapain? Untuk menyediakan tempat. Untuk menyediakan tempat untuk siapa? Untuk orang yang percaya kepada Dia. Inilah yang menjadi bagian kita. Inilah yang menjadi kebahagiaan daripada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara, kita yakin dan percaya bahwa setiap agama, setiap orang, ya, setiap manusia kecuali mungkin ateis. Rahel tahu ateis itu apa? Yang nggak percaya kepada Tuhan, nggak percaya kepada Tuhan, ya. Iya, ateis itu orang yang tidak percaya akan Tuhan. Termasuk juga bagi ateis itu tidak ada dunia ini, nggak kiamat, ya, nggak ada surga, nggak ada neraka. Ya, bagi orang ateis nggak percaya mereka akan Tuhan. Tetapi setiap orang, setiap manusia yang punya agama mengharapkan, ya, bahwa satu kala nanti mereka akan masuk dalam surga, ya kan? Mereka rindu, mereka akan sampai ke surga. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan ini Yesus memberikan jaminan. Yesus katakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Biarlah kiranya lewat ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga ini sebagai pengingat, bahkan juga sebagai pemotivasi di dalam kehidupan kita. Ternyata iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus ketika kita datang beribadah kepada Dia, maka semuanya itu tidak akan pernah sia-sia. Kenapa? Karena Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepada. Dan tadi dikatakan di situ bahwa rumah Bapa di surga itu banyak tempat tinggal di sana. Itu sebabnya saudara nggak perlu khawatir. Nanti saya nggak kebagian tempat di sana. Enggak, saudara. Banyak tempat di sana, saudara. Ya, seberapa banyak orang yang mau ke sana itu tertampung semua, saudara. Ya, saudara nggak perlu khawatirkan saya nanti tidak dapat kapling di sana, nggak dapat kapling di surga. Nggak usah takut, saudara. Yang perlu saudara takutkan adalah bagaimana saudara bisa sampai di sana. Yang perlu saudara tanya di dalam dirimu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah saya nanti sampai ke sana? Yesus sudah memberikan jaminan. Yesus yang datang dari surga, Yesus yang datang dari surga itu memberikan jaminan, memberikan garansi kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat. Lalu dikatakan, saudara, bukan hanya menyediakan tempat. Apa dikatakan lagi? Sesudah disediakan. Dan aku akan membawa kamu ke sana. Ya. Jadi sesudah disediakan tempat, ya. Lalu dia datang lagi untuk apa? Untuk membawa. Buat apa tempat kan? Buat apa tempat kalau nggak dibawa ke sana kan? Kan nggak ada gunanya, ya. Tetapi sekali lagi Yesus memberikan jaminan yang luar biasa. Sesudah dia naik ke surga, lalu dia menyediakan tempat di sana. Bukan saja menyediakan tempat,
Tuhan katakan, aku akan datang kembali dan membawa mereka ke sana. Amin.